Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, tetapi kita akan lebih fokus kepada latihan. Nah, kalau yang lalu kita belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk satu paragraf, hari ini kita akan belajar untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk dua paragraf dalam satu teks bacaan. Nah, mari kita masuk dalam materi kita. Ya, di sini ada contoh untuk satu teks dalam dua paragraf. Paragraf yang pertama bunyinya begini: keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Paragraf yang kedua, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk paragraf 1, kita akan memisahkan kalimat per kalimat. Paragraf 1 itu ada berapa kalimat sih? Mari kita pisahkan mereka. Ya, kalimat pertama, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Kalimat yang kedua, para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Kalimat yang ketiga, mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kalimat yang keempat, ada siswa yang berasal dari Sumatera. Selanjutnya masuk dalam kalimat yang kelima, ada siswa yang berasal dari Jawa. Kemudian masuk dalam kalimat yang keenam, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Kalimat yang ketujuh, setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Nah, di sini ternyata hanya ada 7 kalimat dalam satu paragraf. Nah, mari kita akan membahas kalimat per kalimat ini. Untuk selanjutnya kita mengambil inti dari kalimat itu saja. Oke, kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah keragaman di lingkungan sekolah. Nah, inti dari kalimat ini adalah keragaman di lingkungan sekolah. Kemudian masuk dalam kalimat berikutnya, intinya adalah para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Kemudian masuk dalam inti dari kalimat berikutnya. Nah, di sini ada 4 kalimat sekaligus mempunyai inti yang sama. Itu ada di kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, dan kalimat keenam. Nah, ini semua mempunyai inti yang sama. Apa itu intinya? Yaitu macam-macam asal daerah. Nah, terakhir ada di kalimat yang ketujuh mempunyai inti, yaitu setiap daerah memiliki budaya khas. Berarti kita sudah menangkap di sini ternyata dari kalimat 7 kalimat yang ada di dalam paragraf 1, ternyata dia hanya mempunyai 4 inti dari itu semua. Nah, dari keempat inti ini, dari keempat gagasan ini, manakah yang menjadi gagasan pokoknya dan manakah yang menjadi gagasan pendukungnya? Kalau kalian lihat, ayo yang mana? Ya, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Nah, kalimat yang lain atau gagasan yang lain itu merupakan gagasan pendukung yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, disinilah inti dari kita belajar untuk mengambil inti dari setiap kalimat. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih belajar untuk menggunakan nalar kita untuk menyimpulkan sesuatu. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, hari ini kita akan menerapkannya langsung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Mari kita lihat untuk diagram atau peta pikirannya. Nah, gagasan pokok
di situ tadi sudah dikatakan kita tinggal pindahkan saja, yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Kemudian gagasan pendukung yang kedua adalah gagasan pendukung yang pertama maksud saya, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Selanjutnya masuk dalam gagasan pendukung yang kedua, di sana berbunyi macam-macam asal daerah siswa. Kemudian masuk gagasan pendukung yang ketiga adalah apa? Masih ingat? Iya, mari kita lihat. Setiap daerah memiliki budaya khas. Nah, tadi kan ada 7 kalimat dalam satu paragraf. Nah, ketika kita sudah belajar menyimpulkan inti dari setiap kalimat itu, maka kita bisa mengambil garis besarnya saja untuk selanjutnya dijadikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, masuk dalam paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua kita buat dulu seperti yang tadi di dalam paragraf yang pertama. Kita pisahkan kalimat per kalimat. Paragraf kedua, kalimat pertamanya, sekolah sering gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Kalimat yang kedua, misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Kalimat yang ketiga, pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Kalimat yang keempat, pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Selanjutnya, pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, di sini hanya ada 5 kalimat di dalam paragraf kedua. Kita akan mencoba untuk selanjutnya membuat inti atau gagasan apa yang terdapat di dalam kalimat itu. Mari kita lihat. Kalimat yang pertama mempunyai inti, yaitu gelar budaya di sekolah. Jadi inti dari kalimat ini adalah gelar budaya di sekolah. Kemudian masuk yang kedua, ini adalah macam-macam gelar budaya. Berarti kalimat yang ini adalah intinya itu macam-macam gelar budaya. Masuk yang selanjutnya. Nah, dari kalimat ketiga, keempat, dan kelima ini mempunyai inti yang sama, yaitu penampilan saat gelar budaya. Karena mereka mempunyai inti yang sama, maka kita cukup membuat satu inti saja. Nah, supaya tidak boros tempat nanti ketika kita membuat peta pikiran atau diagramnya. Nah, dari ketiga ini, manakah yang menjadi gagasan pokoknya? Mari kita lihat. Gagasan pokoknya terdapat dalam kalimat pertama, yaitu gelar budaya di sekolah. Nah, selanjutnya duanya itu adalah gagasan pendukung yang pertama dan gagasan pendukung yang kedua. Terus bagaimana bentuk peta pikirannya atau diagramnya? Mari kita lihat. Ya, seperti inilah bentuk dari diagram atau peta pikiran yang dimiliki oleh paragraf kedua. Gagasan pokok gelar budaya di sekolah. Kemudian gagasan pendukung yang pertama, gagasannya adalah macam gelar budaya. Kemudian gagasan pendukung yang kedua adalah penampilan saat gelar budaya. Nah, demikianlah penjelasan dari Pak Guru untuk satu teks bacaan yang terdiri dari 2 paragraf. Nanti ketika kalian berlatih untuk mengerjakan soal, kalian sudah tidak bingung lagi. Jadi kalau ada 2 paragraf berarti dia mempunyai 2 peta pikiran. Kalau ada 3 paragraf berarti dia mempunyai 3 peta pikiran atau 3 diagram. Sampai di sini semoga kalian bisa mengerti dan boleh memahaminya. Sampai jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran berikutnya. Sekiranya kalian tetap senantiasa sehat selalu. Bye-bye.